geostatik sebagai separator ini ada memisahkan lapisan antara coarse granular soil dan fine grain soft soil. Ya, jadi dia memisahkan. Untuk pemisah, nah separator selain dia digunakan sebagai separator, ya. Yang terbaik ketika kita gunakan dia sebagai separator adalah mencegah kenaikan kenaikan tegangan air pori di bawahnya. Karena kalau tanah lunak kita beri beban, ya kita beri beban, itu akan mengakibatkan naiknya tegangan air pori. Tegangan air pori naik, kekuatannya menjadi mengecil. Ya. Kemarin ada mahasiswa praktikum dari S1 konsultasi. Pada waktu itu saya memang mengajarkan tentang direct shear test, ya. Direct shear test. Jadi saya katakan bahwa direct shear test itu pengujiannya membutuhkan 3 sampel. Di mana 3 sampel ini nanti akan kita berikan 3 beban yang berbeda, ya, tegangan vertikal 1, 2, dan 3, di mana artinya 1, 2, 3 itu satunya sampai ketiga itu semakin besar. Nah, semakin besar tegangan yang kita dapat, semakin besar semakin besar tegangan vertikal yang kita berikan, ya, semakin besar shear strength yang kita dapat. Makin besar shear strength atau kekuatan yang kita dapat. Nah, rupanya mahasiswa itu ya selesai praktikum gitu kan, dan mereka menemukan sebaliknya, bahwa sampel yang mereka punya semakin besar tegangan vertikal yang diberikan, justru shear strength-nya semakin kecil. Ya, justru shear strength-nya semakin kecil. Lalu apa penyebabnya? Penyebabnya karena ketika tanah jenuh kita beri beban dan langsung digeser, maka kekuatannya akan menjadi mengecil. Kenapa mengecil? Karena ini, ya, karena pore water pressure-nya naik. Ya, kita ingat bahwa shear strength itu adalah fungsi daripada atau sama dengan Q plus sigma tangan V. Nah, di mana terjadi perubahannya? Terjadi perubahannya pada sigmanya. Sigmanya itu mengalami perubahan karena sebenarnya kalau dia karena dia terendam atau saturated dengan air, maka sigmanya itu menjadi sigma total min U atau tegangan efektif, sigma aksen. Nah, ketika sigma aksen semakin tinggi tegangan yang diberikan, harusnya sigma aksen semakin tinggi. Tapi karena air belum sempat keluar, sigma aksennya menjadi semakin rendah karena sigma total min U, ya. Kalau kita tuliskan di sini saja misalnya T sama dengan C plus sigma tangan P, ya. Ini oke. Nah ini ya, kita perbesar. Nah ini biar agak beda kita miringkan.
Nah, kalau sampai dengan C. Nah, tapi kalau dia terendam, ya, kalau dia terendam, maka ini kan kekuatannya menjadi efektif, ya kan? Efektif. Hmm. Ini agak susah. Nah, ini ya. Oh, kalibri. Ya, nggak apa-apa. Ya, kalibri. Kalibri. Oke. Nah, ini. Kalau dia terendam maka gini. Sedangkan ini sebenarnya adalah apa? Sedangkan ini adalah sebenarnya sigma total minus U. Ya. Nah, ketika kita perbesar tegangannya, ya, ketika kita perbesar tegangan vertikalnya, nih tegangan ini, harusnya dia akan semakin besar kan? Ini namanya juga berbanding lurus ya. C plus ini makin besar, maka ini makin besar kan? Ini sudah terlihat sekali dari persamaan. Tapi ternyata faktanya bahwa ketika dia tadi terendam atau jenuh dengan air, maka tegangan ini menjadi tegangan efektif, dan tegangan efektif ini adalah yang berubah. Ini semakin besar memang, tapi ini juga akan menjadi semakin besar sehingga kekuatannya menjadi turun. Ya, sehingga kekuatan menjadi turun. Dan salah satu caranya adalah ya ditunggu sampai tegangan air porinya itu selesai, dengan melihat apa? Dengan melihat tidak adanya deformasi vertikal lagi pada tanah. Ya, nah, itu. Nah, ini juga terjadi di sini. Ya, separator must also permit water to pass through to prevent pour water pressure in the soft soil, atau di bawah daripada geotekstil, ya, sehingga ini air bisa mengalir ini. Ya, kita kemarin sudah bicara sebagai filter, jadi ini digunakan non woven geotekstil, ya, non woven geotekstil. Tapi ini sebagai separator dan sifatnya tidak tidak permanen, beda dengan ketika kita gunakan sebagai perkuatan. Ya, sudah. Nah, oke. Ini boot ini sepatu ini ya. And crushed stone do not penetrate the soft soil, but the water press out. Jadi dia ada air yang bisa keluar sini. Tujuannya apa? Tujuannya tidak terjadi tegangan peningkatan tegangan air pori di bawah lapisan yang kita timbun, ya. Oke. Nah, jadi kalau ini adalah gambar yang tanpa separator, ya. Nah, ini dengan separator, ya, dengan separator. Dua-duanya sebenarnya bergelombang, ya. Tapi bedanya apa? Bahwa bedanya
Kalau yang ini, ya ini nggak bisa diapa-apakan lagi. Ini materialnya memang betul-betul amblas, ya, hilang, ke bawah masuk, bercampur dengan subsoilnya, tidak bisa dipisahkan lagi. Ya, ini ya kalau kita timbun ya begini lagi nanti. Ya, kalau artinya kita setelah ini terjadi apa namanya terjadi uh, gelombang akibat beban traffic, ya ini tetap aja, ya, tetap. Nah kalau kita ratakan ini, nah ini nanti di bagian sini akan tipis ya. Nanti akan di bagian sini akan tipis. Kalau kita ratakan saja, ini kan gelombang ya. Nah, tapi ini khusus subsoil. Ya. Nah, kalau ini masih merupakan satu kesatuan. Kalau ini sudah bercampur, kekuatannya adalah kekuatan gravel campur tanah lunak. Kalau di sini tetap kekuatannya adalah kekuatan gravel. Ya. Lalu apa karakteristik yang harus dipenuhi? Itu adalah harus mengikuti deformasi under rolling load, ya. Jadi dia jangan kaku nih. Tapi memang non woven kan tidak kaku, ya, tapi dia tidak kaku, ya, tidak kaku. It must have a high elongation to allow rattling without layer rupturing. Ya, jadi mengizinkan ada bahasa Banjarnya berumat, memanjang, ya, memanjang gini tepatnya itu agak sedikit memanjang, jadi mengizinkan yang untuk memanjang sedikit itu karena ada tekanan ini, ya, karena ada tekanan ini. Walaupun dia sebenarnya tidak terlalu memanjang karena di bawahnya kan mengikuti. Terus it must possess sufficient strength to prevent a local collapse. Nah, ini local collapse, ya. Local collapse akibat beban ini. It must be robust enough to withstand mechanical stress during installation and under traffic. Jadi harus kuat, cukup kuat untuk pada saat proses pemasangan maupun akibat traffic. Dan ini bisa dihitung. Ada hasil penelitian, ya. Jadi kalau kita menggunakan geotekstil ini untuk sebagai pemisah, yang pertama granular layer should be well graded. Jadi harus gradasi yang baik. Ya, harus gradasi yang baik. And should be strongly compacted. Jadi harus dipadatkan to obtain high friction between the grain and maximum stiffness. Jadi ya stiffnessnya cukup, kemudian between grainnya bagus. Kemudian the only function of the scroll is to preserve the inner friction of the granular layer, but it is also help to consolidate the underlying of subsoil. Jadi maksudnya apa? Karena ini tadi air diizinkan mengalir, ya. Karena air ini bisa mengalir ke bagian atas. Ini granular material ini harus dapat mengalirkan air, ya. Jadi tidak kalau kita gunakan lapis tanah yang tidak mengalirkan air, ini hasilnya akan berbeda, ya, hasilnya akan berbeda. Kemungkinan lompaknya akan semakin besar, ya, ininya. Karena apa? Karena air tidak bisa keluar, ya, tidak bisa naik, dan tidak bisa mengalir, ya. Sehingga apa tadi? Sehingga ini tadi terjadi, ya. Kekuatannya menjadi berkurang yang di bawah. Peluang terjadinya ini akan semakin besar, ya, apa namanya local collapse.
granular layer, but it also help consolidate the underlying. Nah, kalau dia bisa mengalir, maka lapisan yang di bawah itu akan terkonsolidasi. Terkonsolidasi artinya mampat, ya, mampat. Mampat kalau sudah mampat, maka akan mengikatkan kekuatan. Jadi lapisan lempung yang berada di bawah di bawah separator tadi menjadi lebih kaku, lebih kuat. Ya. When water is up through the separator into granular layer, the fine grain layer consolidate, and this improves the bearing capacity. Nah, ini maksudnya bearing capacity. Jadi akan meningkatkan daya dukungnya. Ya, meningkatkan daya dukungnya. Ini sebenarnya juga diuji oleh Pak Arsyad, tapi saya tidak terlalu memperhatikan ininya karena saya lihat yang dia gunakan lapisan bawah itu pasir, ya, yang dia lakukan yang dia gunakan di lapisan bawah itu pasir, dan saya tidak tahu apakah ya kalau dia melakukannya sebagai perkuatan, maka di ujungnya itu saya tidak tahu apakah ditutup atau tidak. Kalau di ujungnya tertutup, percuma. Makanya saya belum, artinya antara yang yang di ini, tapi bisa juga tujuannya untuk mencegah, artinya tadi local collapse, ya, karena yang penting air bisa mengalir ke atas sedikit, dan tidak terjadi excess for water pressure di sana. Bisa juga itu sebenarnya. Artinya dia hanya walaupun sebenarnya tidak ada pembacaan, seandainya ada pembacaan for water pressure mungkin akan lebih bagus. Tapi tidak ada pembacaan. Ya, karena uji for water pressure itu kan cost-nya tinggi, ya. Karena tekanan air pori sensor yang diletakkan di bawah itu tidak diambil lagi, ya. Diletakkan di situ selama-lamanya. Tidak diambil, kita hanya gunakan untuk terus melakukan pengamatan. Kemudian the first layer over separation layer must therefore be water permeable. Oke. Nah, jadi first layernya harus water permeable. Tapi memang bagusnya ya agak kasar, ya, karena kalau saya lihat yang seperti tadi yang di lapangan digunakan Pak Arsyad itu pasir, mungkin bekerja, tapi kan kalau sudah terjadi gelombang-gelombang begini kan sulit juga, ya, kondisinya. Jadi kalau gravel betul-betul bisa makanya kalau subdrain, kemarin kita sudah belajar subdrain itu di dalamnya gravel, ya. Jadi non woven kemudian gravel. Kalau ini hingga dia water permeable and the grain must resist against weathering. Jadi jangan batuan yang sudah lapuk, ya. Batuan sudah lapuk itu kadang-kadang kan kalau pengen untung kan pakai itu. Kalau orang nggak tahu, ya. Tapi kalau orang yang tahu, artinya karena batuan lapuk itu kan terlihat sekali kalau kita gunakan, ya. Kalau kita gunakan itu terlihat sekali baik dari warna maupun teksturnya. Ibaratnya ada orang iseng aja didatanginya, batunya dijajaknya kemudian pecah. Nah itu kan kadang pernah ada, ya pernah Pak, ya, jadi pernah ini pembangunan di depan rumah dulu, ya, pembangunan di depan rumah dulu, jadi jalan pakai batuan yang lapuk, ya. Saya ambil batu contohnya, saya masukkan ke lab, ya, tapi ditegur aja ya sebagai masyarakat, gitu ya. Artinya jangan, karena nanti rusak. Faktanya memang ada beberapa yang cepat sekali rusak, ya, karena dia pecah. Kalau kalau pecah berarti nanti dia keluarnya seperti tempung, ya, karena dia batu grainnya kecil. Oke, nah ini hasil penelitian yang sudah ada. Jadi kalau layer thickness-nya sekitar 50 cm itu
apa namanya, gelombangnya atau ya masuk kalau kita bahasa Banjarnya lubang, lubang enggak ya, tapi ya gelombang lah ya, itu sekitar 10 cm ya, sekitar 10 cm untuk ini jumlah passing ya, passing 5 ton soda ya. Nah, ini sampai 500 dia tetap anunya ya, apa namanya, kedalamannya. Nah, nanti kalau sudah bergelombang itu lebih baik leveling the surface with rods. Jadi ditambah lapisannya ya, ditambah lapisannya. Nah, memang tidak dibenarkan, atau ini lebih baik gitu. Kalau cuma diratakan dengan grader, nanti ada bagian yang tipis. Nah, ini misalnya di sini, di bagian sini tipis. Ya, kalau kita ratakan saja, gitu. Ini akan tipis. Sehingga ini lebih baik tambah saja lapisannya, kemudian diratakan, sehingga tidak ada lapisan yang di satu tempat itu tipis. When the ruts become too deep, jadi kalau misalkan lubangnya terlalu dalam, itu pas untuk ya, kendaraan lewat, permukaan harus diratakan. This is achieved by filling the ruts. Nah, jadi ditambah ya, dan compact. Nah, dan dipadatkan. If the leveling is achieved by grading, the layer is thinner. Nah, jadi tadi maksudnya seperti saya sampaikan tadi, kalau misalkan di grading saja pakai grader gitu, diratakan, nah maka ada bagian yang tipis. Ya, higher part between and beside the ruts, and the bearing capacity of the system is partially reduced. Jadi daya dukungnya menjadi berkurang. Jadi baik ditambah dan kemudian diratakan. Beberapa aplikasinya ini nanti bisa dibaca secara detail. Ini saya sampaikan saja. Contohnya akses road, ya, road jalan akses ya. Jadi sebenarnya bukan jalan permanen misalnya. The main application-nya adalah separasi atau memisahkan lapisan akses road ya. Ini kalau misalnya contoh saja ya, hasil penelitian. Jadi kalau misalkan subsoilnya CBR-nya kecil, kadang-kadang 2 ya kan, kadang-kadang 2 ya, karena lunak kan biasanya ya 2 itu udah hebat ya kan. Nah, itu paling tidak sekitar 50 cm ya kan, untuk beban 50 Newton per meter kuadrat. Kalau misalkan lebih tinggi lagi ya, ini CBR yang didapat kurang lebih 7. Nah, ini jika ingin secara praktis menggunakan aplikasi ini untuk akses road. Separation layer is helpful in restoring the native soil beneath because after aggregate are recovered, it can be removed together with any residual particle. Ya, jadi maksudnya kalau mau dibersihkan, kalau di kita memang jarang ya, saya nggak tahu artinya apakah ada seperti itu. Kalau di luar negeri memang kebanyakan kalau itu sementara nggak boleh ada lagi di situ. Kalau tidak digunakan harus diambil, harus dibuang. Ya, nah itu kita membuangnya mudah, ya, mengangkatnya mudah. Artinya misalnya native tanah di situ nggak boleh ada granulernya karena mungkin digunakan sebagai daerah perlindungan, ya kan, atau daerah apa namanya, ya, daerah restorasi, nggak boleh ada jalan, nggak boleh ada jadi ini jalannya sementara aja. Nah, kalau sudah nih nanti materialnya diangkat, mudah sekali untuk membuangnya karena
material material yang ditimbun itu terpisah dengan material aslinya. Di beberapa kasus di luar negeri memang harus seperti ini. Ya. Kemudian the choice of geotextile separation layer should take into consideration the grain size of the fill and expected depth of rust. It must be demonstrated the required filter karakteristik. Ini misalnya pakai ini ya, jadi kalau sudah di bawahnya maka thickness-nya seperti ini. Ini misalnya lagi ada forest and agriculture road. Jadi forest road, road area is typically unpaved. Jadi dia tidak dilakukan perkerasan ya. Nah ini grain size-nya juga. Kemudian geotextile with high durability should be chosen when expected lifetime. Oke. Kalau kita pengen anunya lama ya pilih yang lifestyle-nya lebih lama. Ada juga kita bisa gunakan untuk walk platform. Jadi misalnya seperti ini ya. Jadi walk platform kita buat berikan geotextile di bawahnya sebelum kita meletakkan misalnya saja ya crane misalnya ya. Karena untuk sementara kan crane tidak selamanya ada di situ, jadi dia memperbaiki di bagian bawahnya dengan menambahkan geotextile ya. Kalau misalkan dia not deform, karena boleh artinya tidak boleh terdeformasi. Nah ini memang tidak bisa, agak sulit ya, mungkin tidak bisa digunakan kalau misalkan di bawahnya ada yang bergetar dengan ini ya, dengan keras ya, kalau mesin misalnya. Nah itu selanjutnya silahkan dibaca di materi yang sudah saya sampaikan ya. Di sana ada persyaratannya, persyaratan durability-nya apa juga, requirement of the materialnya seperti apa ya, construction-nya ya. Ini contoh konstruksinya ya. Itu sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan ya. Jadi ini akan saya ulang sedikit ya untuk praksis. Tadi bagi yang kelas pagi sudah saya sampaikan. Ini saya ulang sedikit. Kemudian untuk pengerjaannya nanti saya lakukan lagi. Kemudian tetapi nanti akan saya tambah dengan geotextile. Ya, akan saya tambah nanti dengan geotextile. Tadi kita masih ingat misalnya faktor keamanan sekitar 1,7 ya kan. Kemudian apa? Ya. Nanti kita lihat apakah dia akan mempengaruhi penurunan ya. Beberapa hasil riset katanya sih dia akan mengurangi penurunan ya, karena sebenarnya tertarik ya, tapi bukan ini karena mendistribusikan gaya-gaya itu. Nah, karena hanya mendistribusikan gaya-gaya, jadi bukan ini ya, bukan. Kalau secara teori penurunan tidak, tapi mungkin dia mendistribusikan gaya-gaya ke samping, sehingga kalau kita lihat kan, kalau ini seharusnya ini itu di tengah gayanya paling besar. Nah, tapi karena ada geotextile dia akan lebih mendistribusikan ke samping. Nah, itu yang dimaksud. Tapi nanti kita buktikan
apakah kalau dengan menggunakan ini ya, kalau menggunakan dengan finite element ini nanti penurunannya akan lebih kecil. Ini saya cek baterai cukup ya 36 menit. Nah ini apa namanya, latihan di Balikpapan dulu. Nah ini foto ini saya ambil di tambang bawah tanah nih, Pak. Ini ada ya, Pak Rito ada, Pak Agung ada. Ya. Ini di bawah tanah Pak. Ini tambang batu bara tapi sekarang sudah jadi museum. Sekarang sudah jadi museum. Jadi dia tidak open pit, tapi dia channel ya, pakai terowongan. Ini model saja. Yang ini model. Jadi yang aslinya ada sebenarnya, saya tidak foto di sana. Tapi ada lagi saya masuk terowongan apa namanya, bekas tambang bawah tanah itu waktu di Jerman itu ada 3 yang saya masuk. Ya, 3. Yang ini yang terakhir. Ini kedalamannya nggak dalam ini. Ini saya lupa, kalau nggak salah sekitar 50 meteran. 50 meter. Yang paling dalam itu sampai 600 meter. Ya, itu tambang garam. Kalau ini tambang batu bara di Bochum. Kalau tambang garam itu di Sondershausen. 4 malah saya masuk. 4. Karena di Weimar di tempat saya sekolah ada, itu juga tambang. Ya, jadi di atasnya jadi taman sekarang, taman kota, besar sekali tamannya karena tambang di bawahnya. Ini juga, ini di Sondershausen itu luas tambang di bawah tanahnya itu lebih luas daripada kota di atasnya. Ya, saking apa namanya ya, ini mereka muter-muter atau ini ya, tambang itu kan mengikuti alurnya ya, jadi tidak mengikuti alurnya. Jadi dan sekarang artinya ditambang selesai tutup, tambang selesai tutup, mereka tutup dengan beton dicampur dengan material limbah ya, limbah padat ya. Itu karena ada indikasi di atasnya terjadi penurunan. Nah, padahal itu kedalamannya sekitar 600 meter di bawah tanah ya. Jadi stopnya itu pakai lift tambang ya, lift tambang. Jadi tidak seperti lift di hotel, lift tambang. Mungkin pernah juga kawan-kawan yang tambang menggunakan, ya itu turun sampai kedalaman 400. Setelah turun di kedalaman 400 baru kita naik kendaraan di dalamnya, ada truk ya, truk besar di dalam. Baru sebelum berangkat kita dilengkapi dengan peralatan keamanan, termasuk makanan yang khusus untuk tambang bawah tanah ya kan. Jadi kita nggak bawa makanan seperti di atas ada roti Indomie. Makanan-makanan yang tahan lama ya. Kalau nggak salah itu kalau nggak 1 minggu 2 minggu gitu. Itu makanan ringan yang bisa tahan lama di perut gitu ya. Kalau terjadi sesuatu maksudnya. Jadi itu. Jadi saya 4 kali saya masuk. Yang paling dalam yang itu. Kalau ini yang kedua ya. Ini tambang batu bara. Ada kota lain lagi juga tambang juga. Dan ini dijadikan tempat wisata semua. Semuanya tempat wisata, termasuk yang aktif di Sondershausen ya. Jadi tempat wisata semua yang aktif pun termasuk ya, karena yang aktif di Sondershausen itu di kedalaman 400 itu ada kafe ya, ada hall
yang bisa disewa untuk misalnya ulang tahun dan sebagainya. Ya, jadi mungkin sambil mendapatkan keuntungan dari situ. Kalau ini sudah full wisata ya, sudah jadi museum. Tapi sangat-sangat menarik ya, kita bisa lihat instalasi. Oke, kita lanjutkan. Ini praksi studi, tadi sudah saya sampaikan di di awal. Jadi kita nanti gunakan praksi studi karena kita punya lisensi ULM ini punya lisensi yang 2D saja sementara. Ya, kalau 3D-nya belum. Kita punya lisensi yang 2D. Lisensinya sampai yang terbaru yang 2020, yang terbaru sekali. Karena setiap tahun kita harus bayar. Tapi nanti kita gunakan yang versi ya jadul lah, untuk belajar ya kan. Nanti versi ininya bisa kita pelajari di permodelan. Mungkin saya nggak tahu permodelan menggunakan proses yang mana ya di mata kuliah permodelan. Nah, kalau artinya kalau yang original jangan khawatir kalau menggunakan model praksis, kita punya lisensinya termasuk yang 2020 sekalipun ya. Kemudian yang mengembangkannya adalah DELAS ya. Tujuannya awalnya sebenarnya adalah untuk analisis tanggul biasa ya, analisis tanggul. Lama-lama ternyata nih sudah, artinya apa yang mereka buat dengan kondisi lapangan sudah sangat mendekati ya, sudah sangat mendekati, maka dikembangkanlah. Tidak hanya modelnya itu Morkolom itu yang paling sering kita gunakan karena di project paling banyak atau kalau kita lihat nanti parameter tanah yang kita gunakan di Morkolom itu apa yang biasanya digunakan di apa yang diuji ya, jarang sekali yang project itu menggunakan, kecuali memang sudah dari awal ini kayaknya kita harus antisipasi dengan soil creep misalnya, maka ujinya menggunakan soil creep ya, ujinya mensupport itu. Tapi biasanya kalau project sampai saat ini saya biasanya melihat hanya ke arahnya Morkolom ya. Peruntuhan yang digunakan pun Morkolom, kohesi yang digunakan Morkolom ya, kohesi dan V-nya pun peruntuhannya peruntuhan Morkolom ini ya. Nah itu, jadi dari situ akhirnya berikut. Tapi sekarang yang beli Amerika ya, sekarang yang beli sejak tahun 2019 atau 2018 ya. Sekarang yang menggangnya Bentley itu sekarang jangan, kalau nggak salah ya banyak sekali sub 2000 kalau nggak salah juga sudah dipegang oleh Bentley ya. Saya lupa apalagi ya, kayaknya dia sudah mulai dikumpulkan oleh mereka, dibeli gitu ya. Ada beberapa keuntungannya ya, jadi kita bisa membuat model, ada model fungsi, nanti kan akan saya lihat dan saya ini kan jadi mungkin kita akan lebih langsung ke aplikasinya daripada daripada teori ini. Nanti yang ini silakan dipelajari sendiri ya, yang ini yang keuntungannya nanti kan sampai ini loh keuntungannya ya, ini beberapa kelebihannya, analisisnya bisa macam-macam, terowongan, konsolidasi tanggul ya, pemindahan air, pit dan sebagainya. Kemudian user friendly ya, kemudian mesh generation-nya otomatis, kemudian material ini modelnya juga banyak ya, apalagi yang terbaru lah yang 2020. Jadi jangan khawatir kalau ada yang mau pakai 2020, gunakan saja ya, karena kita punya lisensi. Kemudian kemarin saya ada mahasiswa, saya ngadakan ngajarin yang jadul, tapi mahasiswanya belajar yang 2020 ya, bagus, nggak apa-apa ya, karena tidak ada masalah kalau kita publikasi pakai itu, nggak ada masalah, kita punya lisensi ya. Kemudian struktural elemennya ya, soil structure interaction dan safety factor analisisnya PC reduction ya. Ini penggunanya
banyak ya, research, university, kontraktor, yang nanti silahkan dilihat. Kemudian interface-nya ada input, calculation, output, dan kurva. Tadi di kuliah pertama juga sudah saya sampaikan, ada proses langkah-langkahnya, input, calculation, output, dan kurva. Nah, kemudian input picture-nya, ya ini ada GeoGrid, ada interface. Interface ini misalnya gini, kalau kita gunakan file itu kan ada interaksi antara beton, bisa beton, atau material file lah, beton, baja dan sebagainya, dengan tanah. Nah, ini bisa digunakan interface ini, karena tidak selamanya dia betul-betul full gesekan, ya bisa saja 0,8-nya, 0,6-nya, ya kan. Kemudian ada GeoGrid, ya GeoGrid ini termasuk geotekstil dan sebagainya. Anchor, boundary condition, kemudian channel, load, king, plate, dan seterusnya. Ada soil behavior-nya, ada macam-macam. Ada hardening, soil, strip, ya soil test. Soil test ini untuk yang terbaru, yang di versi ini saya nggak ada. Ya, yang di versi jadul ini nggak ada, tapi yang terbaru soil test ada. Jadi Anda punya data lab, dimasukkan di situ, dia langsung masuk. Ada punya borlog, dimasukkan langsung diproses sampai. Ya, kalau dulu enggak. Kalau yang ini nanti kita masukkan manual. Kalau yang dulu ya otomatis misalnya kita punya 2 titik, lalu kita nguji yang di tengahnya. Ini model yang di tengahnya nih, bukan di titik pertama maupun di titik kedua. Maka nih proses akan secara otomatis mengenerate seperti apa data tanah di tengahnya. Itu yang terbaru 2020. Ya. Calculation dan output picture. Langkah-langkahnya pertama adalah buat model, kemudian input geometri, apply boundary, kemudian loading, ya, kemudian enter material properties, kemudian mesh generation. Step selanjutnya initial flow boundary condition, kemudian generation initial for water pressure, define initial stress, ya, tadi seperti yang tadi ya, lihat. Kemudian calculation nanti akan ada step-stepnya, timbunan 1, timbunan 2. Tapi kalau kita nanti akan belajar dengan geotekstil, maka geotekstil dulu, jangan sampai geotekstilnya belakangan. Ya, nanti ketinggalan stepnya. Jadi nggak mungkin kan kita masukkan geotekstil di bawah timbunan. Ya, jadi jangan lupa nanti kita akan stepnya akan ada tambahan, yang tadi pagi tanpa geotekstil, ini dengan geotekstil, kita berikan geotekstil, baru kita timbun 2. Yang tadi 2 lapis ya kan. Kemudian output. Ini kasus yang tadi, ya, kasus yang tadi akan kita ulang. Nah, ini tapi yang ini nanti dengan menggunakan kita tambahkan geotekstil. Oke, kita lanjut. Oke, nanti ini ya saya kirim yang ininya. Tadi saya sudah dapat di handphone saya nggak bisa buka. Mudah-mudahan di laptop bisa buka rekamannya. Yang ini saya rekam, nanti bisa dibuka rekamannya di rumah ya untuk belajar aplikasinya. Ya sudah. Kalau record maksudnya. Ini harus minta izin dulu kepada yang lain gitu ya. Oke, ini sudah mulai record. Sama seperti tadi, kita cari dulu aplikasinya. Yang kita buka adalah Fluxys input. Jadi kan tidak ada 3, ada 4 input,
namanya, calculation, output, sama kurva. Ya, ada 4. Yang kita buka pertama adalah input. Nah, ya. Nah, ini kita gunakan new project seperti tadi. Nah, ini misalnya timbunan dengan geotekstil. Ya, ini terserah nanti apa yang mau dianukan. Misalnya saja Anda coba geotekstil dengan kekuatan 100. Ya, nanti file yang lain di sini geotekstilnya ini bisa ditulis di sini. Jadi ini salah satunya untuk mengingatkan apa sih file ini isinya gitu ya. Karena kadang-kadang kalau terlalu panjang di judul file kan nggak bisa ya panjang-panjang. Jadi terbatas. Jadi di komen sini kita isi. Model sama ya, plane strain, karena plane strain dia kan memanjang tegak lurus gambar. Kalau aksis simetri dia akan ya artinya aksis simetri dia misalnya saja aksis simetri tadi file ya, file itu kan bulat. Nah, tegak lurus bidang gambar dia tidak memanjang begitu, tapi dia bulat ya. Jadi sehingga kita gunakan aksis simetri ya, atau plat apa namanya, fondasi plat tapi yang setempat, bukan yang menurus. Kalau yang menurus plane strain kita gunakan, tapi kalau yang setempat maka kita gunakan aksis simetri. Nah, kita gunakan plane strain begini 15 knot ya. Jadi kalau kita punya, ini pilihannya ada 2, 6 knot, 15 knot. 15 knot ini kalau misalkan kita nanti kan namanya finite element itu kan dibagi dalam mesh ya, dalam bidang-bidang, dan itu bidang-bidang itu bentuknya segitiga. Kalau 6 knot maka ada titik-titik sebanyak 6 titik di sepanjang segitiga itu. Jadi ujung-ujungnya sudah 3, berarti ada 1 titik di tengah-tengah di tiap-tiap sisinya. Jadi 6. Nah, kalau 15 itu di tiap sisinya ada 4, di tengahnya ada 3. Jadi totalnya 15. Bedanya apa? Bedanya 15 ini akan lebih akurat ya. Jadi lebih soft kalau kita buat grafik, dan waktunya tetapi memang 15 waktu sedikit saja lebih lambat tergantung kompleksitas daripada model. Kalau tadi model kita kan sederhana, jadi cepat aja. Jadi itu, kok cepat? Nah, katanya lambat, tapi maksudnya ya artinya kalau kita guna 6 jauh lebih cepat lagi gitu. Ya, sudah ini kemudian yang di bawahnya ini gempa ya. Kita tidak bekerja dengan gempa dulu. Cuman dimension meter, kilonewton, dan day. Ini yang paling umum kita gunakan di Plaxis. Jadi tidak ada ton memang. Ya, pilihannya ini. Nah, daripada kita gunakan pound, kan tambah nggak ngerti lagi ya, atau semakin sulit kita konversinya. Kalau kilonewton kan tinggal kalikan 10 dari ton. Nah, penting bahwa kita membuat titik-titik tadi ya, titik-titik model tadi. Titik-titik model tadi sehingga kita tahu apa yang mau kita gambar, sehingga kita bisa memperkirakan. Ini geometri dimension ini adalah di mana kita akan menggambar, ya. Jadi jangan terlalu lebar dan jangan terlalu kecil, ya. Jadi harus pas. Ya, pas itu berdasarkan perkiraan kita juga ya. Jadi nanti akan saya sampaikan nih maksud pas dengan yang terlalu besar. Jadi bisa begini. Tadi kita kasusnya ini lebar timbunan 10 meter, ya, lebar timbunan atas 10 meter, bawahnya 16 meter. Nah, berarti minimal sekali lebar layar yang kita buat adalah 16 meter, tapi nggak mungkin kita 16 meter, karena apa? Karena kalau timbunan nanti kan dia ada slidingnya, ada uji peruntuhannya. Nah, berarti paling tidak dia sekitar kita tambah kita 5 meter ke kanan dan 5 meter ke kiri, ya. Jadi totalnya 5 meter juga tadi ya kalau nggak salah ya, atau 5 atau 3 tadi ya, 5 10 tambah 6 16 tambah 10 26. Jadi 26 itu, nah
Titik-titik juga bebas, ya, titik-titik juga bebas. Kalau timbunan yang simetris seperti ini, kalau saya sarankan titik nolnya ada di tengah. Tapi kalau lereng boleh titik nolnya ada di tepi, ya. Nah, tapi kalau lereng, ya, lereng itu kan miring gitu aja. Nah, kalau timbunan kan relatif ya ada di tengah. Jadi sehingga saya gunakan labnya ini, misalnya tadi minus 13 ya, minus 13, 26, ya 26, 13 ya. Minus 13, right 13, bottom. Nah, bottom saya sukanya nolnya itu ada di muka tanah. Berarti saya gunakan bottomnya ini kebetulan kita ketebalannya 20 meter, sorry, minus 20. Dan topnya timbunan cuma 2 meter, maka topnya 2 meter saja. Biar nanti gambar kita nggak terlalu kecil. Ini spasi ada 1, ya. Kalau mau 2 juga boleh. Ya bagusnya misalnya lebih kecil dari 1, tapi 1 itu sudah oke lah. Jadi maksudnya apa? Nanti ketika kita menggambar itu ada titik-titik. Titik-titik itu jaraknya 1 cm. Nah, itu ya. Sorry, bottom, top benar. Oke. Oke. Nah, kita tadi sudah membuat bahwa lebarnya adalah 26. 26 berarti ada 16, ya. Nah, ini kita biar gampang, ini snap to grid dulu. Ya, jadi kita akan bekerja di titik-titik ini. Ya, kita akan bekerja di titik-titik ini. Nah, tadi ada minus 16, sorry, minus 13 ya. Minus 13, ini minus 12. Ini ininya kelihatan di bawah sini ya. Ini anunya. Posisi kursor kita, sorry. Di bawah ada posisi kursor kita, ada koordinatnya. Kita bisa lihat di bawah. Nah, ini minus 13, 0. Kita klik. Atau kita ketik di sini. Di bagian bawah sini bisa. Minus 13, spasi 0, enter. Nah, dia akan langsung ke titik situ. Ke bawah tadi 20, ya, bisa menggunakan mouse, bisa menggunakan ketik. Sebelahnya ada 13 minus 20, sini. Nah, escape. Sudah selesai. Oh ya, tadi yang kita klik adalah geometry line. Walaupun sebenarnya dia otomatis geometry line, ya, tapi yang kita klik geometry line, ya. Nah, nanti kalau misalnya ada salah, kita klik merah, ya, panah, kita pilih, ya. Ini bisa diganti dengan mengetik koordinat, bisa digeser saja dengan kursor, ya. Nah, ini. Nah, sudah, ya. Terus baru kita misalnya nih klik lagi tadi geometry line-nya, kita buat lebarnya 10, ya, 10 itu berarti di 55 di ketinggian ini. Tadi kayaknya memang kita salah terus, ya. Salah kita. Oke, jadi ini di 9, 8 ya, di 8. Oh, salah ketik. Nah, ini anggaplah contoh salah gitu ya. Ini bisa klik. Nah, ini salah nih, harusnya 5, ini 6 ya. Ini tinggal ganti 5, enter. Oke. Nah, ini sudah ke 5 ya. Nah, kita klik lagi geometry line. Atau kita mulai dari bawah saja. Ini minus 8 di sini. Nah, ini ya. Urutan tidak ada masalah, ya. Urutan tidak ada masalah, yang penting tidak double. Nah, itu ya. Ini sudah. Nah, ini di sini ada 2 lapis. Nah, ini nggak bisa karena kita snap to grid. Kalau 2 lapis dia kan di ketinggiannya benar 1 meter, tapi posisi X-nya ada di 0,5. Jadi kalau ini 5 ada di 6,5. Ya, ini nggak bisa. Kita nggak bisa klik di sini di 6,5.
karena kita snap to grid. Jadi maka kita nonaktifkan snap to grid-nya sehingga kita bebas mengklik di mana saja. Klik di mana saja itu nanti di dalam bidang gambar kita. Ya. Nah ini misalnya gini, kita klik aja dulu, nanti kita koreksi karena kita sudah tahu bahwa posisinya kalau misalkan gini ada di minus 6,51. Ya ini hampir sama, hampir ini ya, tapi biar pas gitu. Ini 6,5. Sorry. Di sini 1. Ya. Nah, ada lagi kita tadi punya lapisan tanah dua lapis. Ya, kita aktifkan kembali snap to grid-nya biar pas. Nah, ini ya. Jangan lupa bahwa kita harus menyimpan timbunan dengan geotekstilnya sudah ini ya, sudah dibuatkan lah. Nah ini save. Nah ini sudah selesai. Ini model pertama sudah selesai, tapi kita belum sampai. Ini kan dari kiri sampai ke kanan ya prosesnya nih. Ini dari kiri, tapi ada yang tidak kita gunakan. Nah, contoh yang kedua, plate kita juga gunakan karena tidak ada plate di sini. Kemudian hinge tidak ada ya. Kemudian nah ini, kalau yang pertama pagi tadi kita tidak menggunakan geotekstil, ya sekarang kita harus gunakan geotekstil. Kita klik geotekstil, kita berikan geotekstil di paling bawah saja dulu, ya. Sudah. Ini bebas mau pakai interface atau tidak, biar tidak aja dulu, ya kan. Sebenarnya kita bisa gunakan interface, artinya ada gesekan antara geotekstil dengan tanah, ya. Kemudian ini anchor kita tidak gunakan. Nah, ini adalah channel, tidak kita gunakan, langsung ke boundary condition, klik otomatis dia akan memberikan. Ya, kalau mau edit silakan. Ya, diedit itu bisa. Ya, ini artinya nanti dia kalau dia bentuknya seperti ini, itu berarti tidak ada pergerakan horizontal ke sana. Ini horizontalnya ditahan. Ya. Nah, kalau ada kotak ini berarti tidak ada gesekan ke horizontal, tidak ada ke bawah. Ini fix di bawah. Oke, simpan dulu. Nah, ini kemudian kita lanjutkan dengan beban, ya, beban. Anggaplah bebannya di sini ya, sama seperti tadi. Nah, ini tinggal kita edit bebannya, klik selection tadi, ya, klik di bagian bawah. Nih di bagian bawah ini kan ada dua. Kalau pertama tadi cuma geometri line, cuma garis timbunan, sekarang ada beban. Nah, ini kita pilih bebannya. Nah, ini kita tambah biasanya, karena beban itu kan minus 15 ya, 1,5 ton untuk di jalan biasa. Jalan biasa ya, bukan jalan tambang. Kalau jalan tambang enggak 1,5 ton. Ya, tidak 15 km. Minus 15 karena dia ke bawah. Oke, nah ini. Sudah, nah, beban sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ini enggak ya, ini beban titik atau beban garis, ini sumur, ini tidak kita ya drain, ini sumur. Nah, kita gunakan langsung ke material set. Ya, di sini pilihannya ada soil interface, ada plate, ada geogrid, ada anchor. Ya, ini saya juga lagi buat bukunya, buku untuk pelajaran praksisnya, saya belum selesai. Gara-garanya di laptop yang baru ini yang laptop lama, makanya saya gunakan 2 akun ya. Laptop lama yang bisa praksisnya. Yang baru ini ya, karena security-nya terlalu tinggi, makanya saya harus update dulu sebelum bisa menginstal. Saya sudah sampai ke bab 6 kalau nggak salah, saya rencanakan sampai bab 9. Paling nggak ada 100 halaman nanti, sehingga langkah-langkah seperti ini akan jelas ada di buku itu juga. Ya, tapi mudah-mudahan sebelum ya harusnya kontraknya udah lewat ya, kontraknya udah lewat dengan fakultas untuk membuat buku itu. Harusnya sudah selesai, tapi tugas yang lain juga sangat banyak, jadi saya tinggal dulu sebentar. Ini ada soil interface, ada plate. Kita tidak gunakan plate, nanti kita gunakan 2 ini, soil interface dan geogrid. Ya, karena ada geogrid atau geotekstil yang kita gunakan. Kita mulai dengan soil interface dulu. Ini ada 3 lapisan yang kita buat di sini. Ini lapisan 1, lapisan 2, dan timbunan materialnya. Nah, kita gunakan lapisan 1 dulu. Lapisan 1. Model morkolom, lapisan 1 undrained ya, karena dia lempung.
Kemudian ini datanya 16 ya, lapisan 1 gamanya 16. Di lab kita tidak ada pengukuran ansat atau sat, jadi disamakan. Ya, kalau ansatnya ada ya ansatnya ditulis. Tapi kalau satu maksudnya saturated, ya, saturated atau unsaturated, ya, jadi disamakan. Walaupun sebenarnya tidak sama, tapi data di lab, data hasil dari lapangan nggak pernah ada beda. Maksudnya menguji dua-duanya, ya, selalu pasti satu saja keluarnya, ya. Ini kita gunakan 0,01 saja dulu. Ya. Kemudian ini parameter, ini tanah lunak tadi pagi kita gunakan 5.000, kemudian persentase 0,15. Kohesi di sini kita gunakan 10 kPa dengan P-nya cukup gede ya. Tujuan saya sebenarnya biar tidak, karena dia bisa runtuh duluan gitu. Jadi sebelum running malah runtuh duluan, jadi bingung. Jadi lebih baik saya besarkan dulu biar tidak runtuh. Ini selesai ya, selesai. Ini tinggal warnanya saja, kalau mau warnanya kita rubah. Oke, ini tinggal klik kemudian warnanya kita rubah. Ini tinggal oke. Kemudian kita klik di sini lagi, klik di sini biar ininya aktif ya, new lagi. Berarti lapisan 2 kembali morkolom undrain. Kemudian di sini 17 0,01, kemudian parameternya di sini kalau nggak salah tadi pagi 7.000 ya, 7.000 0,15 juga. Ini 20 dan ini 25, cukup gede ya, nah, biar nggak runtuh maksudnya. Ini warnanya kita agak gelapkan aja. Nah, gitu ya. Oke, kemudian kita buat lagi timbunan ya. Tanah timbunan, morkolom tadi pagi saya lupa andrin kalau nggak salah juga ya, karena mungkin yang kita gunakan laterit kan andrin ya. Morkolom, oke, morkolom gamma statnya 18, ini mungkin lebih. Kemudian parameternya ini kita tadi pakai 20.000 ya, ataku memang 0,15 juga. Kohesinya 5 saja karena granular material ini, granular ya harusnya andrin, tapi biarlah andrin ya, kita samakan dengan pagi tadi. Ininya 25. Ini kita ganti dengan abu-abu. Nah, gitu ya. Oke. Kita sudah punya ada sama ya. Nah, ini ya, biar ekstrim. Nah, beda banget. Kita tarik dulu ya. Jadi ini bagaimana mengaplikasikan ke sini. Lapisan 1 ini tinggal kita klik, drag, tekan, tarik ke sini, lepas ya. Ini tekan, tarik ke sini, lepas. Tekan, tarik ke sini, lepas. Tapi ini ada 2 ya. Nah, ini satu-satu. Nah, ya simpan dulu. Apply, simpan dulu ya. Nah, kita lanjutkan dengan, kita ganti ini dengan GeoGrid ya. New, misalnya sini ya, geotekstil. Pilihannya di sini elastik ya. Kita gunakan yang 100 PA-nya. Oke. Ini ada geotekstil ya. Nah, ini kita tarik ke sini. Sampai ini nggak bisa ya. Nah, ini ada tandanya bulat diberi coret, berarti belum kena. Ini harus kenakan. Nah, ini seperti ini. Nah, merah ya. Nah, sudah merah, apply, oke. Sekarang kalau kita cek, ini betul-betul kena nggak tadi ya? Ini apa namanya, sudah terdefinisi nggak buat anunya, apa namanya, model bebannya, apa geotekstilnya. Kita klik aja geogridnya, geotekstil change. Oh ya, berarti sudah, ya kan? Nah, jadi itu caranya mengecek.
sudah selesai sampai sini, sampai ini ya, tinggal mesh generation ke kanannya. Nah, ini ya, mesh generation. Sorry. Kenapa ini? Nah, oh ini dia. Ada mesh generation yang tadi masih. Nah ini mesh generation. Ini kasar ya. Jadi kalau kita pengen apa namanya, kita pengen buat dia lebih fine, nih refine global. Nah ini lebih halus ya kan. Tujuannya dia akan lebih akurat dan nanti titik-titiknya akan banyak. Kita kalau milih di tengah bisa betul-betul di tengah. Tadi kita cukup 2 kali ya. Kalau kita pengen pas lagi misalnya di 2 meter, kita kecilkan lagi ininya. Ya, itu yang dimaksud juga selain tadi ya. Ini ya baru kita lanjutkan initial condition. Nah, di saat initial condition selalu ditanya gamma water. Gamma waternya 1. Ya, gamma water gamma waternya 10 karena satuannya kilonewton. Oke. Nah, ini ada bagiannya aktif. Di sini ada yang terang, ada yang gelap. Nah, ini kita berada yang di terang. Di terang ini berarti bagian ke kiri. Ya, ke kiri ini. Kalau nanti yang terangnya ke kanan, ini berarti yang kanan ini yang kita gunakan. Ini yang ke kiri, yang aktif ya. Kita mulai dari muka air tanah dulu. Nah, ini muka air tanahnya sama dengan ini. Ya. Kemudian baru ini kita tidak gunakan. Nah, ini maksudnya ini meng-close di sini, tapi kita tidak perlu. Jadi ini kita klik create level, kita pilih. Karena apa? Karena permukaannya rata. Ya. Nah, baru kita aktifkan yang kanan, biar ini bagian yang ini aktif. Ya, ingat bahwa timbunan di awal tidak ada, maka ini tidak aktif. Ya, geotekstil juga tidak ada, tidak aktif. Selesai, ini tinggal kita generate initial stress. Initial stress ini maksudnya overburden. Ya, jadi kalau di titik sini sudah terhitung berapa overburdennya, karena kita selalu bekerja dengan overburden, termasuk konsolidasi. Ya, update. Calculate, yes. Nah, ini masuk ke tahap perhitungan. Jadi fase pertama, kalau tadi langsung ke timbunan pertama, ini adalah geotekstil dulu. Di plastik, oke. Ya, ini pilihannya ada beberapa nih. Plastik, consolidation, tissue reduction. Ini nanti tiga-tiganya kita pakai. Yang ini enggak, karena kita gunakan dynamic analysis. Plastik dulu, karena kalau step yang cepat itu plastik. Tapi nanti kalau konsolidasi baru kita pilih konsolidasi. Jadi menimbun, kemudian menimbun, kemudian misalnya memasang sheet pile, apa dan sebagainya, itu plastik semua. Ya, plastik. Kemudian kita lanjutkan dengan parameter. Ya, parameternya misalnya memasang itu 1 hari, ya, atau 2 hari, ya, 2 hari lah, kayak ya. 2 hari, define apa yang kita gunakan, apa yang kita aktifkan geotekstil. Aktif. Kemudian kita next, fase kedua adalah timbunan 1. Kita bikin aja dulu ya, nggak apa-apa nih, timbunan 2. Nanti baru kita ganti anunya. Kemudian konsolidasi, kemudian insert dong. Nih, ini biar ada step insertnya. Insertnya itu insertnya itu di sini. Tadi apa? Beban, ya, beban. Konsolidasi ini SF, ya, biar stepnya sama. Jadi timbunan geotekstil sudah timbunan 1, ya. Kita mulai parameternya. Nah, parameternya kalau kita pengen lihat nih harus hati-hati bahwa ini maksudnya gini. Ini fase 1 ini startnya, jadi fase 2 ini startnya dari 1. Artinya dia memang setelah ini. Ini kemudian ini timbunan 3, ya, startnya dari 2, artinya dari sini. Ini
ini fase 6, tapi nggak apa-apa, dia fase 6 tapi startnya 3, ya. Kemudian konsolidasi, nah ini salah ini, ya. Konsolidasi tapi startnya dari 3, ini harus kita edit. Konsolidasi startnya setelah beban, ya. Jadi setelah beban baru kita konsolidasi, baru SF setelah 4, setelah konsolidasi. Ini konsolidasinya pasti nomor 4. Nah ini yang harus kita lihat dan harus hati-hati, terutama untuk yang insert, ya. Tidak insert juga enggak. Jadi begini, kalau misalkan tadi SF kita setelah konsolidasi, kalau kita pengen nambah SF lagi, misalnya next SF tapi sebelum konsolidasi, bisa, ya. Jadi nanti SF-nya ini startnya kita ambil setelah beban. Nah, ini jadi setelah pas beban langsung dia mengenerate atau menghitung SF. Oke. Nah, ini kita lanjutkan tadi di timbul geotekstil sudah, timbulan 1 tadi ya, parameter. Ini timbulan 1 misalnya tadi berapa hari? 10 kalau nggak salah ya. 5 kali. Define. Nah ini kita lakukan, aktifkan timbulan 1, update. Lalu timbulan 2 ini kalau nggak salah tadi 5 hari. Define, aktifkan. Oke, ini lebih cepat sih karena kita buat duluan namanya. Beban tadi kita buat berapa? 365 aja ya. Jadi kita lihat 1 tahun lah ininya konsolidasinya. Ini kita aktifkan ya. Ini kita aktifkan, aktif dengan klik di bawah ya. Update. Kemudian konsolidasi. Nah, ini yang kita rubah. Di sini masih plastik nih. Ini kelihatannya di sini nih, plastik. Konsolidasi ini harus kita rubah calculation type-nya dengan consolidation. Ya, parameter ini kita mau bikin 365 hari. Ya. Tidak ada define lagi. Kemudian SF. SF ini kita ganti. Ini masih plastik dulu. SF-nya di general ini adalah PC reduction. Sama nih. SF-nya PC reduction. Sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan titik-titik pengamatan kita maunya di mana. Ya, yang mau kita ukur penurunannya di mana. Ini bisa kita besarkan. Misalnya kita mau di bawah, tepat di bawah nih 0 ya. Di 0, kemudian di 2 meter. Ini sekitar sini lah ya. Nah, ini nggak tepat kan. Nah, jadi ini agak beda ya. Misalnya B-nya di sini. Lalu kita pengennya agak ke tepi ya. Misalnya di sini A, B, C-nya. Update. Nah, kita langsung lakukan running calculation. Nah, ini ya. Nah, ini konsolidasi. Nah, tadi kita, faktor keamanan jadi berapa nih? Jadi 3,6. Ya. Melonjak sekali nih. Nanti kita cek. Kalau tadi faktor keamanannya hanya 1,7. Nanti kita cek. Mungkin apa ini? Karena stiffness-nya mungkin terlalu besar ya. Tadi 1000 kita gunakan. Sebentar. Oh ya. Oke, SF. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi outputnya bisa kita lihat nih di konsolidasi. Ya, itu jadi agak beda ya tadi ya. Nah, ini agak beda ya. Kemudian kita melihat konsolidasinya dari apa? Dari kurva. Jadi kita klik kurva, new chart. Ini karena new saja. Nanti kita bisa ini dengan yang tadi kita gabung sebenarnya bisa ya. New chart nih geotekstil ya. Open. Ini time. Misalnya kita pengen time dengan displacement. Displacementnya adalah UY di titik A. Di sini memang kelemahannya nggak ada stepnya ya, langsung kita ini, tapi ya nanti kita rubah stepnya. Oh, ini stepnya tidak terlihat di sini. Oke, cocok. Udah 365 hari. Ini stepnya kita hapus, fasenya fase SF ini kita hapus hingga ini betul-betul sampai sini. Oh, ini juga. Ini apa ini? The fase
Ya, apa nanti kita lihat ya. Apa itu? Oh, ini beban. Hmm. Oh, oke, oke. Salah. Nah, beban itu harusnya tidak diberi waktu ya. Oke, beban. Nah, ini harus kita ulang di setelah beban. Parameter bebannya tidak. Ini pokoknya kita aktifkan sampai selamanya ya. Stage construction. Ya, ini stage construction. Oke, complete. Beban 4/2. Oh, ini salah nih ya konsolidasinya ini. Bentar. Konsolidasi ini ke beban. Kita ulang lagi. Mungkin apa namanya? Scrollnya terputar tadi ya. Makanya konsol apa namanya SF-nya kok kecil sekali. Terlalu besar SF-nya. Nah, ini kan SF-nya hanya 2 komaan ya. Nah, tadi 4 karena bebannya belum masuk. Belum ada beban tadi. Jadi pagi tadi kita SF-nya 1,7 dengan GTT sudah naik jadi 2,4 ya. Nah, 2,5 ini SF-nya ya, kelihatan di sini. Tapi nanti kita bisa buka di FG. Ini sudah mulai turun. Nah, ini SF setelah 6. Oh ya ya. Ini SF sebelum konsolidasi. Nah, kita lihat di konsolidasi di outputnya. Nah, ini kurvanya ya kita new chart. Ini timbunan gang geotekstil open. Ini ada titik A, B, C, kita pilih UY. UY itu kan penurunan vertikal ya. Jadi kita itu yang kita buka, ya, apply. Ini memang ada banyak grafik di sini. Kemudian titik B, apply. Sorry. Apply. Oke. Ini nanti kita tambah. Ya. Add curve ada di project yang sama di titik B, apply ya. Oke, kemudian add curve di titik yang sama di titik C, Y, apply. Nah, oke. Nah, ini fasenya yang kita hapusin ya. Fasenya untuk yang SF-nya kita hapusin ya. Oke, apply. Ini ada masih apa ini? Tahapan beban ini. Titik A. Oh, titik A-nya belum kita hapus. Sorry. Oke. Kemudian titik B-nya juga fasenya kita hapus. Play. Nah, ini dia cuma sampai sini ya. Oke. Ini kita cek dulu nih berapa. Ini sekitar 0,06 ya. Jadi ini kita edit manual. Ini harinya 365 hari kita tadi 365 hari. Sorry. 365 atau 370. Nah,
Ini ke manual, ini 0,0 atau 0,1 lah. 0,1 kan berarti 10 cm. Eh, cancel. Sorry, maksimumnya ini 0, maksimumnya 0,1 minus ya 0,1. Oke, 0. Oh, maksimum 0, minimumnya minus 0,1. Ini ya. Oke, sorry. Nah, ini jadi sudah selesai. Ini kurva penurunan ya, setelah 365 hari. Ya, ini apa namanya? Tadi ini apa nih? Ini poin A di tengah wajar ya. Poin B di 10, ini poin C di tepi. Ini poin B ini di 2 meter di bawah di tengah tapi di bawah. Nah ini kurvanya kita sudah bisa, kita tinggal save gitu ya. Oke, kemudian ini datanya kita bisa copy paste di Excel atau di print langsung, saudara. Ini poin per poin, jadi poin A, poin B, poin C, ya. Oke, sudah. Nah, sekarang bagaimana dengan faktor keamanannya? Kita bisa lihat di sini sorry, kita buka di sini di SF tadi. SF yang setelah konsolidasi kita lihat outputnya. Kita jangan lihat output ini, tapi kalau mau lihat ininya seperti apa bentuk daripada keruntuhannya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi karena kalau tadi kita lihat pagi tadi, ingat ini runtuhannya di sini, ya. Tapi karena ada geotekstil yang runtuh di bagian atas, yang tidak ada geotekstilnya. Ya, yang ini terpotong kan dari sini ya. Kalau pagi tadi kita ingat. Nah ini setelah di geotekstil ini yang terpotong ada di bagian atas ini. Nah itu, ya dengan melihat ini. Nah berapa faktor keamanannya? Jadi kita klik view, calculation info di sini ada sekitar 2,5. Lalu bagaimana dengan faktor keamanan sebelum konsolidasi? Jadi kita pengen buktikan apakah konsolidasi itu mengakibatkan kenaikan faktor keamanan. Ya, jadi sebelum konsolidasi yang kita buka SF-nya yang sebelum konsolidasi, ini output calculation info. Faktor keamanan 1, ya. Nah, faktor keamanan 1. Tapi nanti kita cek itu enggak. Kita mau di tengah ya. Oke. Ini mungkin kita hapus aja dulu ya. Oh iya. Ininya malah, aduh, PC reduction harusnya. Makanya kita kenapa 1, nggak mungkin ya. Nah ini kita ulang kalkulasinya. Kalau paling bawah nggak apa-apa diulang, diulang di situ saja. Tapi kalau di sini berarti ke bawahnya harus ulang semua. Kalau kesalahan di step pertama maka harus semua jadinya. Nah, jadi kalau step itu mengulang perhitungan, lihat faktor keamanan 1,6, 1,7 ya. Dengan geotekstil tanpa sebelum ini yang geotekstil sebelum konsolidasi. Jadi konsolidasi cukup memberikan kenaikan level. Nah ini kita lihat outputnya ya. Nah ini sama ya. Jadi kalau kita lihat shading, nah ini runtuhnya di sini ya. Runtuhnya di sini. Ini sebelum konsolidasi ya. Nah, faktor keamanan hanya 1,6, 1,7 gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan kalkulasi ini
Oh ya 1,7 ya 1,7. Oke. Oke, terakhir adalah tadi kita buka Outlook dulu. Kita pengen membuat report generation. Report generation ini tadi klik file, kemudian klik report generation, maka ini ada ininya ya. Ya oke, kita ini ya misalnya tadi biar cepat material data aja diusahakan. Wah ini ratusan ya. Jadi hanya ini ya kurva muncul dalam Word, atau nanti saya kirim file buku tapi yang ini yang belum jadinya, langkah-langkahnya ada di situ. Nah ini contohnya ya, dia mengenerate ya, material data. Ini material data 1, 2, 3 nah, dari sini ada di sini, dan ini geotekstilnya ya, geotekstilnya. Nah ini ya apa namanya, tapi kalau kita klik-klik tadi yang apa namanya, yang shading apa sebagainya tadi, keruntuhan dan sebagainya, nggak perlu kita copy print screen dari layar ya, kita ngambil dari sini aja. Tapi yang tadi pilihannya kita aktifkan semua. Ya nggak semua dipilih ya, dilihat, dibaca-baca dulu. Contohnya ini tadi misalnya import generation, ini calculation fase, result of fase. Nah ini nih, deformasi misalnya ya, deformasi dalam bentuk total displacement dalam bentuk shading misalnya. Nah ini coba kita lihat ya. Start. Jadi tinggal diklik-klik saja, nanti yang mana yang mau di ini. Keluar. Oh ini. Oh oke. Anunya tadi belum diklik juga ya, apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Nih pasenya. Pasenya. Oke. Saya kira itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nanti saya kirim itu ya, file bukunya sama file recordnya. Biar nanti di rumah bisa dicoba. Linknya juga saya coba, mudah-mudahan malam ini sudah bisa saya kirim link untuk mendownload aplikasinya. Ya, saya coba ini. Saya masih punya di ini. Padahal kalau saya upload itu banyak yang minta gitu. Banyak banget yang minta. Saya nggak tahu kok bisa, orang-orang tahu kalau saya upload tuh nggak tahu, mungkin saya ada salah klik-klik apa gitu kan, cara menguploadnya. Padahal itu sudah artinya mereka minta, memang udah meminta izin gitu kan, meminta izin. Tapi kok bisa tahu ada itu gitu ya, ada itu. Jadi apa mungkin saya pernah men-share di drive itu dengan yang lain. Nah itu jadi oke, saya kira itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ini sudah azan zuhur. Nanti jika ada pertanyaan silakan WA saya ya. Jadi insya Allah kita minggu depan test, tapi kita gunakan kerja di ini saja ya, di rumah dengan bantuan aplikasi ini. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.